Kasih Tuhan. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Berikan salam kanan kiri dengan senyuman yang terindah dan katakan engkau berharga di mata Tuhan. Haleluya. Kembali kita bertemu di ibadah kita yang kedua, saudara. Semua karena pengharapan yang berasal daripada Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan pada Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Terus berharap pada Tuhan, saudara. Jangan pernah khawatir karena Tuhan pasti pegang hidup kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kembali kami datang Tuhan untuk mengucap syukur, memberikan seluruh hidup kami. Kami mau lebih lagi Tuhan rasakan hadirat-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan menaikkan penyembahan kami, pujian kami yang berpusat hanya padamu Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan di seluruh hidup kami Tuhan. Hingga Engkau dapati kami tetap setia seumur hidup kami Tuhan. Hingga kami tetap bersama-sama dengan Engkau di jalan Engkau Tuhan Yesus. Kami akan melakukan ibadah kami Tuhan. Engkau yang boleh melawat kami, Engkau yang boleh memberkati setiap kami Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Jemaat bersama duduk kembali. Kita masuk penyembahan yang dalam kepada Tuhan, saudara. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus atas siang hari ini, atas nafas yang masih boleh kita rasakan, atas waktu yang masih Tuhan berikan hingga detik ini. Berapa banyak pun masalah yang kau hadapi, Engkau serahkan seluruhnya hanya dalam tangan Tuhan, saudara. Hanya Dialah satu-satunya pengharapan bagi hidup kita. Tiada yang lain. Haleluya. Naikkan pujian penyembahan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Lebih lagi saudara, naikkan ucapan syukur-Mu. Di siang hari ini Tuhan ingin melawat Engkau, saudara. Haleluya. Terima kasih.
Sama katakan, amin. Haleluya. Kita dalam tempat yang dimenangkan oleh Tuhan, saudara. Amin. 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 Sungguhkan nama Tuhan lebih lagi, lebih dahsyat lagi. Haleluya. Sebab Engkau sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Sama-sama kita
nyatakan saudara. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Dia raja di atas segala raja dalam hidup kita. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Yes, amin. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama nyatakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Amin. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sorakan haleluya. Kami puji sembah Engkau Tuhan. Kita mau katakan Tuhan kita lebih besar, amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama nyatakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Kau luar biasa Tuhan Yesus. Mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Nyatakan, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Engkau Yesus nama di atas segala nama. Raja yang hidup, Raja yang hebat. Haleluya. Haleluya saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan untuk duduk kembali. Nikmati firman-Mu Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita saudara. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku
Syukur Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu. Kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur dan bersyukur kepadamu Bapa. Pada siang hari ini Tuhan, kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Pakai bibir mulut hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Singkapkan rahasia firman-Mu. Kami boleh mengerti, memahami dan boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Bapa, urapi kami semua dengan urapan khusus yang daripada Tuhan. Penuhi kami dengan roh-Mu yang kudus. Biarlah urapan itu ada atas kami semua. Biarlah Tuhan Kau yang berkata-kata melalui bibir mulut hamba-Mu yang tidak punya kemampuan ini Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Waktu-Mu berbicara atas kami. Kami siap mendengar Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Terima kasih, Tuhan berkati. Ini ibadah yang kedua. Haleluya. Ya. Saya bersyukur dikasih kepercayaan. Biarlah hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya kasih judul paket firman Tuhan hari ini nih. Ya, judulnya Hargai Waktu yang Diberikan Tuhan. Ya. Hargai waktu yang Tuhan beri buat kita. Amin. Kita ada saat ini, kita patut bersyukur. Ada amin. Atas anugerahnya kita masih ada, kita boleh memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Semua ini anugerah buat kita. Enggak bisa kita katakan yang lain, hanya cuma mengucap syukur semua. Ya, anugerah Tuhan selalu ada buat kita. Amin. Ya. Puji Tuhan. Dari bahan pembicaraan khotbah ini saya akan sampaikan di Mazmur 90 ayat 1 sampai 12 ayat 12 ya. Mazmur 1 sampai 12. Tapi sebelum ayat ini saya akan ada tampilan video Bapak Ibu. Sebelum baca ke sini saya akan tampilkan video. Video ini adalah dari video motivasi ya, dari seorang motivator. Ya. Ini sesuatu dunia berkata. Ya. Ini video dunia. Dunia aja tahu paket waktu yang Tuhan beri itu, menghargai waktu. Apalagi kita orang percaya. Amin. Kita lebih lagi menghargai apa yang Tuhan beri buat kita. Amin. Nah, ini kita tonton ya Bapak Ibu, sebentar aja, cuma berapa menit. Biarlah ini kenyataan hidup yang ada saat-saat ini. Banyak manusia lupa. Ya, sehingga banyak waktu yang kesia-siaan. Ya kita tonton ya. Udah ada videonya ya, filmnya ya. When asked what's the biggest mistake we make in life, the Buddha replied, the biggest mistake is you think you have time. Time is free, but it's priceless. You can't own it, but you can use it. You can't keep it, but you can spend it. And once it's lost, you can never get it back. The average person lives 78 years. We spend 28.3 years of our life sleeping. That's almost a third of our life, but 30% of us struggle to sleep well. We spend 10.5 years of our life working, but over 50% of us want to leave our current jobs. Time is more valuable than money. You can get more money, but you can never get more time. We spend 9 years on TV and social media. We spend 6 years doing chores. We spend 4 years eating and drinking. We spend 3.5 years in education. We spend 2.5 years grooming. We spend 2.5 years shopping. We spend 1.5 years in childcare, and we spend 1.3 years commuting. That leaves us with 9 years. How will we spend that time? Steve Jobs said your time is limited, so don't waste it living someone else's life. So there's good news and there's bad news. The bad news is time flies. The good news is you're the pilot. Imagine you wake up every day with $86,400 in your bank account. And at the end of the night, it's all gone.
whether you spent it or not. And then the next day, you get another $86,400. What would we do with it? Every day, 86,400 seconds are deposited into your life account. At the end of the day, once they're all used up, you get a new 86,400 seconds. We would never waste it if it was money, so why do we waste it when it comes to time? Those seconds are so much more powerful than dollars, because you can always make more dollars, you can't always make more time. To realize the value of 1 year, ask a student who failed a grade. To realize the value of 1 month, ask a mother who lost her child in the final month. To realize the value of 1 week, ask the editor of an online magazine. To realize the value of 1 hour, ask the couple who's in a long-distance relationship. To realize the value of 1 minute, ask the person who just missed a bus, train, or plane. To realize the value of 1 second, ask the person who just missed an accident. And to realize the value of a millisecond, ask the person who just came second at the Olympics. We think that it's people wasting our time, but it's really us giving them the permission to do that. And in reality, these two people live inside us. Don't let someone be a priority when all you are to them is an option. Some of us lose the people most important to us because we don't value their time. Some of us don't recognize how important someone is to us until they're gone. Inside all of us are two voices. One voice that wants to uplift, one voice that wants us to expand, one voice that wants us to grow. And then there's the other voice, the voice that holds us back. The voice that makes us lazy, the voice that makes us complacent, the voice that restricts us from our potential. Every day, from the moment we wake up to the moment we go to sleep, inside of us there's this battle between the two voices. And guess which one wins? The one that we listen to the most, the one that we feed, the one that we amplify. It is our choice of how we use our time. Kita udah tonton sama-sama Bapak Ibu, itu kenyataan dunia, betul? Kita sibuk, waktu berharga, semua berharga. Dunia berkata waktu berharga. Pertanyaannya, waktu yang Tuhan kita beri buat kita, bagaimana kita menghargai waktu itu? Tadi bicara yang 1 detik. Kalau kita dengar kabar pesawat yang di India ketinggalan 1 detik tapi dia selamat. Kalah seberapa second dia nggak jadi juara ya. Kalau kita perhatikan ini semua sebetulnya inilah kehidupan yang kita hadapi setiap hari. Betul apa betul? Kenyataan hidup ya Bapak Ibu ya. Pertanyaannya, kita melakukan waktu yang Tuhan beri bagaimana? Zaman sekarang kan semua punya handphone ya Bapak Ibu sekalian ya. Punya paket kuota. Kalau paketnya habis kuota itu kita bisa beli. Kita bisa isi. Tanggal 5 diisi habis tanggal 5 yang kalau sebulan. Itu paket dunia kita bisa isi. Kalau paket yang waktu Tuhan beri buat kita, bisa gak kita isi? Gak bisa kan? Makanya waktu yang Tuhan beri inilah yang kita harus belajar, memahami, mengisi dan melakukan waktu itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, di ayat ini kita belajar ya. Mazmur 90 ayat 1 sampai 12 yuk kita baca sama-sama ya. 1 2 3. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perduduan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di mataku 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti satu giliran jaga di waktu malam,
Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Ayat yang ketujuh. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini doa Musa, ya, seorang pemimpin rohani yang melewati pasang surutnya kehidupan di dalam pelayanan dan di dalam umat Allah. Ya, di tengah hari ini refleksi hidup, Musa mengingatkan kita untuk apa? Untuk hidup bijaksana, ya. Untuk hidup kita bijaksana, ya, menyadari bahwa waktu anugerah yang Tuhan berikan itu kita harus pertanggungjawabkan, Bapak Ibu. Ada amin? Kita harus pertanggungjawabkan, ya. Ini sekali lagi seringkali kita lupa. Betul? Siapa yang umurnya di atas 50? Udah 1, 2, 3, 4, termasuk saya 56. Tadi saya katakan. Saya nggak tahu paket saya, Bapak Ibu. Tadi firman Tuhan berkata kalau paketnya 70 tinggal berapa tahun? 14. Betul? Kalau kuotanya habis saya bisa tambah. Kalau paket hidup saya ditambah bisa nggak? Hanya Nabi Hizkia yang nego sama Tuhan nambah. Betul nggak? Ya. Ayat ini kita belajar nanti, ya. Bagaimana cara membangun hidup yang berhikmat dan bertanggung jawab atas waktu yang Tuhan beri. Amin. Nah, ini menyadari satu, di ayat tadi ayat 1 dan 2 menyadari bahwa hanya Allah yang kekal. Dunia banyak berubah. Betul? Zaman kereta api pakai apa? Batu bara, pakai apa? Berubah sekarang bus cepet banget. Betul nggak? Dunia berubah tapi Allah kita nggak pernah berubah. Amin. Kasih setianya nggak pernah berubah. Tuhan adalah tempat perlindungan kita dari dulu sampai sekarang, ya. Tidak ada yang berubah dulu sampai sekarang, dia tetap Tuhan. Betul? Tuhan yang kekal. Di dunia terus berubah, tapi Tuhan kita nggak pernah berubah. Amin. Ya. Yang kedua apa? Kita harus sadar, ya, menyadari waktu kita terbatas. Tadi saya katakan, kalau saya 56 tahun, tinggal 14 tahun seperti firman Tuhan. Kita baca ayat firman Tuhan sebelumnya. Siapa yang umurnya paling tua? Siapa? Metusalah, ya. Betul nggak? 900 lebih, ya. Terus kedua siapa? Musa. Turun lagi tuh dari 900 ke 120. Musa bawa lagi, tinggal 78, 80, makin dikit nih. Saya rasa kita semua pernah tahu yang namanya ke tempat pemakaman kedukaan. Bapak lihat ada umur di atas 80, sudah sedikit. Betul? Di atas 70 juga sedikit. Betul nggak? Apalagi zaman Covid, ya. Waduh, saya ikut pemakaman waktu Covid. Kebetulan pulka tempat usaha saya itu ngelewatin kalau ada TPU ke TPU tuh. Sirine lagi, lewat ambulan lagi, setengah jam sekali tuh zaman Covid tuh. Ya. Baru datang pemakaman seminggu, minggu depan udah 2 baris tuh penuh. Itu zaman Covid, Bapak Ibu. Berarti waktu cepet banget kan tuh. Betul gak? Sadar gak kita waktu itu? Terbatas waktu kita. Pertanyaannya, diisi apa waktu kita ini? Nah, di sini belajar, dari sini bilang apa? Hidup seperti mimpi, seperti rumput, ya. Pagi berkembang, tiba-tiba sore udah layu. Betul ya? Pagi berkembang, sore lah.
Hidup kita 70 sampai 80 tahun doang kata Tuhan. Itu juga kalau kuat, selebihnya kesusahan. Betul nggak? Kesukaran yang kita hadapi, belum yang ngurusnya. Betul ya? Kita udah susah nih, udah tua kan susah, udah nggak bisa jalan, udah begini begitu. Yang ngurus lebih susah lagi nggak? Apalagi orang tua, nggak diurus kualat, dosa, diurus sampai kapan? Betul nggak? Mending kalau punya, kalau kagak, betul nggak? Mending kalau kuat. Maaf ya, kalau udah buang air di situ, semua di situ, sanggup nggak kita? Betul nggak? Bisa sanggup bicara 1-2 hari, percaya sama saya. Betul nggak? Maaf ya, bisa sanggup 1-2 hari, paling lama seminggu. Pup di situ, bangun pup, ini bau, tidur bau, betul nggak? Akhirnya apa? Diuji kita. Supaya kita sadar, menghitung hari-hari yang Tuhan kasih. Di mana kalau itu terjadi pada kita? Ini yang sering kita lupa Bapak Ibu. Hidup manusia terbatas, rata-rata 70 sampai 80 tahun. Beda dengan paket yang tadi saya bilang. Pulsa, tanggal 5 udah mau habis, tembak lagi sih. Ketemu tanggal 5 bulan depan lagi kan. Tapi kalau umur diambil, bisa Tuhan tambah paket? Kagak. Berapa uangmu pun gak bisa menambah paket hidupmu. Amin. Betul? Makanya hargai waktu yang Tuhan beri itu. Hargai. Kita banyak buang waktu sia-sia. Tanpa kita sadar. Maaf ya, apalagi tadi dunia udah begitu, aduh, masa depan suram. Akhirnya apa? Hopeless kan. Udah gak ada semangat. Betul? Yang pinter makin banyak, teknologi makin canggih, persaingan makin ketat, betul gak? Tapi anak Tuhan pelihara. Amin. Nggak bakal menang sama anak Tuhan yang berkenan di hadapannya. Apapun bentuk usahamu, apapun bentuk pekerjaanmu, Tuhan yang bela. Amin. Disinilah yang kita harus sadari. Kita sadari juga tanggung jawab kita Bapak Ibu. Ya, kita punya tanggung jawab kepada Tuhan. Pada saat dipanggil sudah siapkah kita menghadap? Pada saat kita dipanggil sudah siapkah kita? Bukan siap warisan loh, bukan. Dalam arti siap menghadap apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan sama Tuhan. Dibuka buku kehidupan. Dan mahkotanya pun mahkota bukan mahkota raja, mahkota kehidupan. Yang Tuhan buka nantinya. Ya, kita diminta membangun hati yang bijaksana. Pak, kenapa sih nggak ada hati yang bijak sini? Kenapa kata Indonesia bijaksana? Supaya saya bijak ke sana. Saya bijak dengan Pak Rudi. Bukan ego. Kalau bijak sini ke sini melulu kan? Betul ya? Harus bijak ke sana kepada orang lain. Supaya kita menghitung hari-hari kita. Bijaksana gak kita dengan orang lain dalam menghadapi setiap kehidupan, menghadapi setiap masalah. Kita bijaksana gak? Periksa diri kita. Mengapa kata ini adalah bijaksana, gak bijak sini? Bapak Ibu tahu ucapan terima kasih? Betul ya? Selalu diberi ngucapin terima. Tapi Bapak gak pernah ngasih. Habis nerima wajib nggak? Kita diterima sama Tuhan, dikasih sama Tuhan. Kita juga memberikan kepada Tuhan. Kita cuma menerima doang. Indonesia sebetulnya bahasanya udah keliwat hebat saya bilang. Kita terima, kasih. Kita nerima, kita harus ngasih. Bijaksana, bukan bijak sih. Nih. Jadi bijaksana itu kepada lawan kita gitu loh. Kalau suami ya ke istri, ke anak gitu kan. Harus bijaksana. Kalau hamba Tuhan ya ke jemaat kan gitu. Betul gak? Kalau bisnis ya ke rekan
bisnis kepada karyawan. Ada amin? Betul ya? Kata nggak ada bijak sini ya Pak? Adanya bijaksana ya? Sesuai firman dong, bahwa bijaksana ya. Kita harus menghitung hari-hari kita. Dan berikutnya saya sampaikan ini, hargailah hidup ini Bapak Ibu. Kita hargai hidup kita. Yakin kita masih hidup? Yakin kita nggak punya dosa? Pasti ada. Oke, selama kita hidup masih ada dosa. Tapi selama masih hidup. Tapi firman Tuhan di sini saya sampaikan di next slide. Nah, ini Pengkhotbah 9 ayat 4b. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Sekalipun kita susah kalau lagi masih hidup, sekalipun kita berdosa selagi masih hidup, masih ada kesempatan. Tuhan kasih, kesempatan anugerah Tuhan kasih. Ada amin? Untuk apa? Bertobat. Tapi kalau singa yang mengaum besar kita takuti, tapi kalau udah mati nggak ada artinya. Betul? Karena udah mati, mau diapain? Kalau masih hidup masih bisa berubah, masih bisa bertobat. Ada amin? Jadi nggak usah putus asa. Kita harus ngitung hari-hari kita. Sekalipun suamimu marah-marah, istri tetap sabar. Harus bijaksana, menghitung hari-hari bersama dia. Betul? Betul, menghitung hari-hari. Sekarang masih ada suami istri, kalau udah kagak ada baru sadar. Kalau udah gak ada baru sadar, aduh iya ya. Walaupun dia pemarah tapi rupanya begini, udah telanjur, udah mati. Betul gak? Selagi hidupnya bagaimana? Gitu kan? Nah, hal inilah yang kita harus pelajari. Selama kita masih hidup, masih ada harapan. Seperti firman tadi dikatakan di slide itu ya, yang saya sudah sampaikan. Harapan kita, yuk, siapapun orangnya, sekalipun dia berdosa, sekalipun dia punya kesalahan, bawa dalam doa. Selama dia masih hidup, tidak ada kata terlambat, dia pasti berubah. Ada amin? Karena belum waktunya Tuhan panggil, tetap supaya dia bertobat. Kalau udah dipanggil Tuhan, udah gak bisa, percuma. Betul? Selagi masih hidup, kasih kesempatan. Betul? Tuhan Yesus bilang apa waktu mengampuni dosa? 70 kali. Kalau cuma begitu mah kehitung Pak, berapa setahun lah anggap gitu kan. Tapi maksudnya itu kan kiasan. Jadi sepanjang hidupmu kamu mengampuni kata Tuhan. Bukan 70 kali 7 kamu hitung, tidak terbatas maksudnya pengampunan Tuhan tuh. Ya. Ini yang kita harus pelajari, ya. Ini ada satu perumpamaan, next slide. Ini perumpamaan adalah orang yang tidak menghargai hidup. Kita baca ayat firman Tuhan. Jangan salahkan gunakan waktu hidupmu. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Kita baca, silakan. 1, 2, 3. Kemudian yang mengatakan kepada mereka, satu perumpamaan katanya. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat sebab aku telah mempunyai tempat di mana aku tempat menyimpan hasil tanahku. 18. Katanya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya, ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Amin. Betul? Kalau dia tidak kaya di hadapan Tuhan percuma. Tadi ayat tadi ibadah 1 nyambung nih. Ini perumpamaannya.
Kalau kita nggak puas-puas begini jadinya. Kalau udah dipanggil apa jadinya kita? Betul? Nggak bakal bisa kembalikan semua itu. Depositomu nyelamatin kamu enggak. Warisanmu nyelamatin kamu enggak. Kalau udah waktunya diambil nggak bisa apa-apa kita Bapak Ibu. Betul? Apa gunanya kita memiliki segala dunia ini jika nyawa kita diambil? Betul ya? Sedangkan menggunakan waktu itu kita lupa bahwa hidup adalah hidup ada kesempatan, betul? Kesempatan untuk apa? Mencari keselamatan di dalam Tuhan bagi orang yang belum percaya. Tapi bagi orang yang percaya beda lagi. Nanti ada penjelasannya. Ya, selama kita diberi paket hidup, next slide. Ya, yang berbeda ada waktunya singkat, panjang, ada yang pendek, kan beda-beda. Betul? Mungkin saat ini saya khotbah pulang saya meninggal, saya nggak tahu Bapak Ibu. Kalau Tuhan bilang paketmu udah selesai, tugasmu udah selesai. Ya kalau Tuhan yang panggil ya puji Tuhan, mau gimana lagi? Kita harus siap. Enggak Tuhan, saya masih banyak utang. Enggak Tuhan, saya masih banyak ngobrol utang sono sini, musuh sono sini. Enggak. Gitu loh. Betul. Kita harus siap. Gitu kan? Bahwa hidup ini adalah kesempatan ya. Kesempatan apa Bapak Ibu? Next slide. Kesempatan untuk berubah. Yang tadi dikatakan, sekalipun salah, sekalipun kamu berdosa, dikasih sama Tuhan kesempatan untuk berubah. Pengkhotbah 9 ayat 4 tadi dikatakan, kamu harus berubah. Selama kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk berubah. Kesempatan untuk bertobat. Kesempatan untuk bertobat dalam dosa-dosa kita, betul? Ada waktu. Kesempatan apa lagi? Memperbaiki hubungan. Kalau selama hidupmu dengan istri bercekcok terus, musuh terus, tidur ngadep sana, satu ngadep sini, ya kesempatanlah berubah, bertobat. Betul? Begitu juga dengan hubungan pelayananmu, perbaiki. Dengan gembala, sesama diaken, sesama pekerja, perbaiki hubunganmu. Masih ada kesempatan. Jangan lihat salahnya, tapi lihat Tuhan mengampuni. Ada amin. Kalau untuk menyatukan pasti Roh Kudus punya kerja. Tapi untuk memisahkan itu setan yang punya kerja. Ada amin. Jadi selama masih ada kesempatan lakukan perubahan. Kembali kepada panggilan Tuhan. Jika selama ini kita melenceng, Tuhan mau yuk kembali kepada panggilan. Bahwa hidup ini adalah kesempatan apa yang kedua? Next slide. Untuk mencari Tuhan Bapak Ibu. Ya. Di sini di Lukas 16:21 kita harus mencari Tuhan. Bahwa hidup ini bukan soal berapa banyak yang kita punya, tetapi kita sudah siap bertemu Tuhan belum? Kalau kita banyak juga nggak siap ketemu Tuhan, buat apa? Betul nggak? Ada perumpamaan kan? Orang kaya mati dengan orang miskin mati. Betul? Masuk ke pangkuan Abraham. Mana yang kita pilih? Betul gak? Nah itulah yang kita harus pahami. Banyak orang hidup kejar target. Tadi di film tadi tuh. Kejar target kan? Duit. Karir. Betul gak? Kenyamanan. Supaya bisa nyaman, tidur nyaman, semua nyaman ya. Tapi mereka lupa untuk mempersiapkan pada saat dipanggil Tuhan. Enggak sadar. Ya. Tuhan tidak anti sama kekayaan. Setuju enggak? Tuhan tidak anti kekayaan. Karena melalui hartamu kalau digunakan dengan baik untuk pelebaran kerajaan Tuhan, Tuhan pasti berkati. Ada amin. Tuhan tidak anti dengan kekayaan. Ya. Yang jadi masalah di mana hatimu. Ya, selama kita masih punya waktu, gunakan untuk mencari Tuhan. Bangun mesbahmu, bangun doamu, baca firmanmu, bangun hubunganmu pribadi dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Karena waktu kita singkat Bapak Ibu. Ada amin. Hidup ini adalah kesempatan. Ada lagunya enggak? Ada, yuk nyanyi yuk. Hidup ini
adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Saya nggak pinter nyanyi, pales, tapi seneng nyanyi. Sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ada amin? Tuhan gak lihat tua, muda, kaya, miskin, anak-anak enggak. Kalau waktu paketnya diambil, nggak ada yang bisa nawar. Betul? Panggilan Tuhan cuma 3. Panggilan pertobatan, panggilan melayani, ketiga panggilan ke rumah Bapa di sorga. Tinggal kita di mana nih? Yang belum bertobat, panggilan ke-1. Yang sudah bergereja dan percaya, panggilan kedua. Setelah panggilan kedua, kita siap akan panggilan yang ketiga. Ada amin Bapak Ibu? Sudah siapkah kita? Ya, hidup ini adalah kesempatan. Yang ketiga apa? Kesempatan untuk berbuah. Nah, ini kesempatan untuk berbuah yang harusnya kita orang percaya, gereja Tuhan harus berbuah. Yuk kita baca, di slide sudah ada. Karena Tuhan mencari buah dalam hidup kita. Buah pertobatan, buah pelayanan, buah kasih. Kalau hidup kita tidak menghasilkan buah, itu sia-sia di hadapan Tuhan. Amin. Sia-sia bukan? Setuju? Sia-sia. Mengapa hidup hari ini adalah perpanjangan waktu dari Tuhan? Kalau hidup kita, itu kesempatan kita untuk bertobat, berbuah dan menghasilkan buah. Amin. Ya, buah pertobatan, hidup ninggalin dosa, berubah untuk sungguh-sungguh hidup dengan takut akan Tuhan. Buah pelayanan, hidup yang berdampak bagi orang lain, bukan hanya konsumsi rohani saja, dengan khotbah amin, amin, tapi nggak ada dampak. Ya, buah kasih hidup penuh pengampunan, oke, kesabaran, kerendah hatian. Ada amin? Itu yang Tuhan mau. Kenapa? Orang percaya hidup tidak berbuah ada konsekuensinya. Percaya nggak? Orang percaya, hamba Tuhan, orang percaya hidup tidak berbuah ada konsekuensinya. Ayatnya di mana? Kita buka slide-nya. Ya, Lukas 13 ayat 6 sampai 9 kita baca. Bapak Ibu udah dapat ya, di tampilan udah ada. 1, 2, 3. Dia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Yang ketiga. Tawar menawar ya. 3 tahun. Siapa pemilik pohon anggur, pohon ara? Bapa di sorga. Siapa pohonnya? Kita. Siapa pengurusnya? Tuhan Yesus. Dia kasih bilang Tuhan kepada Bapak, 1 kali lagi Tuhan. Bapak 1 kali lagi biar aku ngurus. Aku penuhin kasihnya untuk dia bertobat. Nggak ada lagi. Tuhan, Bapak 1 kali lagi.
biar dia bertobat. Tidak juga. Kedua kali, 3 kali. Ketiga dia bilang, tebanglah. Ini perumpamaan buat kita orang percaya, Bapak Ibu Saudaraku. Di mana kita? Bagaimana hidup kita? Ini saya khotbah ini takut saya. Khotbah ini di ulang tahun gereja kami. 13 Juli. Saya diminta khotbah 13 Juli tapi saya bilang mundur karena ulang tahun. Kebetulan saya yang bawa firman. Tadi saya katakan di ibadah 1, 28 tahun pertobatan saya, 28 tahun saya di Mesir. Sisa hidup saya ini buat Tuhan. Nggak ada lagi yang saya pikirkan. Mau jadi berkat. Mau jadi berkat. Karena saya udah kenal dia. Nggak mungkin saya tinggalkan dia. Saya mau berbuah. Supaya buahnya itu buat orang lain. Bukan buah itu bukan buat saya. Buah itu buat orang lain yang nikmati. Betul? Buah mangga berbuah bukan buat dia sendiri kan. Buat orang lain. Jadi kalau kita tidak berbuah, maaf, Tuhan Yesus pengurus kebun anggur, udah dipupukin, dicangkulin, aku kasih firman, aku kasih ikut kesempatan, sekali enggak, sekali lagi ya Bapak, coba lagi, enggak, 3 kali, tebanglah sudah. Mau kita digituin nama Tuhan? Ini buat kita loh. Ini doa Musa buat kita. Makanya saya bilang menghitung hari-hari untuk lebih bijaksana. Kesana bukan kesini. Firman itu bukan kesana, buat kesini. Kita harus bijak sama hidup kita sendiri. Berapa paket yang tinggal sisa habis. Nggak keburu kita ngisi kuota, nggak ada kata Tuhan. Udah 3 kali kamu. Ini perumpamannya udah 3 kali kan. Baru bilang tebanglah. Terus kalau kita orang percaya tuh Yesus kasih kesempatan ke Bapa di surga, udah tebanglah. Panggilan yang ketiga nggak bisa ditawar Bapak Ibu. Jadi kalau kita udah percaya sama Tuhan, kita melayani Tuhan sungguh-sungguhlah. Kalau belum melayanilah, lengkapilah itu. Ada amin? Ya, saya nggak pinter khotbah saya katakan. Ya, next slide coba. Mazmur 90, 11, 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan ingin kita menghitung hari-hari bukan sekedar jumlah. Bukan sekedar lewat waktu itu. Tapi kualitas hidup kita. Amin. Apalagi ulang tahun, maaf ya. Kalau anak-anak ulang tahun, cucu saya 5 tahun tuh seneng tuh. Selamat ulang tahun, panjang umur, happy birthday. Betul gak? Happy kan? Kenapa? Mengharapkan hadiah. Kalau udah umur 56 kayak saya, selamat ngurangin umur, waktumu tinggal dikit, siapkan dirimu dipanggil Tuhan. Betul? Bukan sukacita kan? Betul gak? Kita siap gak dipanggil Tuhan? Gitu loh. Kalau kita masih mikirin tadi seperti motivator dunia, ya, motivasi dunia tadi seorang motivator, itu sampai kapan? Benar gak? Kan tadi bilang ibadah 1 tidak merasa cukup. Kalau udah merasa cukup, udah. Benar gak? Kita dicobain terus. Tuhan Yesus saya dicobain di padang gurun. Benar gak? Semua ini kuserahkan kepadamu. Dia jawab apa? Ada tertulis. Benar gak? Dia bukan jawab argumentasi, ada tertulis. Jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Amin. Engkau wajib menyembah Bapa di surga ya. Betul. Kita harus sadar diri. Saat-saat ini banyak tipu muslihat iblis dengan cara yang macam-macam. Itu kenyataannya tadi kita tonton kan. Maaf ya, sampai ada yang banyak bunuh diri karena keadaan. Sampai banyak yang bercerai suami istri karena kondisi seperti itu. Nggak punya waktu lagi hubungan suami istri.
nggak ada lagi waktu hubungan dengan anak, nggak ada lagi hubungan dengan komunitas. Padahal sedetik aja beda sedetik Tuhan cabut mati kita. Betul? Ya saya bilang kita semua dengar kan masalah pesawat yang di India ya Pak. Telat berapa? Hitungannya berapa second dia telat. Tapi dia selamat. Rahasia ilahi nggak ada yang tahu. Sadarilah diri kita. Apakah paket waktu kita udah siap dipanggil Tuhan kalau nanti kita dipanggil? Di mana kita? Kekayaanmu enggak menolong, jabatanmu enggak, titelmu enggak. Waktunya dipanggil lagi apa kamu? Ada amin. Inilah yang saya bisa bagikan, kiranya kita dengan bertambah umur, bertambah waktu kenal Tuhan, bertambah juga hikmat kita akan Tuhan. Makin hari makin bijaksana, mempersiapkan diri waktu Tuhan panggil yang ketiga buat kita. Amin. Kita harus menghitung hari-hari kita untuk lebih bijaksana. Ada amin. Demikian firman Tuhan, kiranya kita semua boleh merenungkan, memahami dan melakukannya dengan penuh sungguh dan takut akan Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau ingatkan kami umat-Mu, pilihan-Mu Bapa. Bela terus ajar kami untuk menghitung hari-hari kami bersama-Mu Tuhan, untuk kami memperoleh hati yang bijaksana hingga kami boleh menjadi saksi-Mu di era Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Melalui kehidupan kami banyak jiwa boleh diselamatkan. Melalui kehidupan kami banyak jiwa mengenal Yesus hingga nama-Mu dimuliakan melalui kehidupan kami. Terus Tuhan beri kami kekuatan, kemampuan, hikmat, kuasa daripada Roh Kudus-Mu hingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati umat-Mu Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati umat-Mu, mengandalkan akan Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan. Engkau Allah turun-temurun yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Aku bersyukur Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu. Biarlah Roh-Mu menuntun hidup kami di dalam kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan, tapi Roh-Mu tidak berhenti sampai ini. Engkau yang mengingatkan setiap umat-Mu termasuk hamba-Mu di dalam setiap kehidupan ini. Biarlah terus sesuai apa yang Tuhan kehendaki hingga tujuan Tuhan tercapai atas hidup kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Minggu ke depan. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP. Kami berharap agar Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama. Dan pada hari Rabu kita ada menara doa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pada hari Kamis terdapat Cool Bible. Pada hari Jumat terdapat Cool Bible Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Efesia, dan Cool Harapan Indah. Pada hari Sabtu terdapat Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Dan pada hari Sabtu ada MDPJ di SICC Sentul. Dan pada hari Minggu kita akan beribadah kembali di Food Nation Lantai 2, Bekasi Cyber Park, yang akan dilayani oleh Pendeta Rudi Siregar STH. Gereja kami juga melayani pelayanan jemaat, seperti baptis Islam, doa, penyerahan anak, dan lain-lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, boleh menghubungi nomor sekretariat yang ada di atas.
Mari saudara saya undang bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat siang ini Tuhan. Engkau masih memberkati kami, Engkau masih memberikan kami waktu, kesempatan untuk bersama-sama memuji, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Ini suatu anugerah terbesar bagi kami Tuhan. Karena kami masih bisa merasakan hadirat dan kuasa-Mu dari pagi sampai siang hari ini Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami sudah mendengar sebagian daripada isi firman-Mu Tuhan yang dibawakan hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Sugandi. Mari kita arahkan tangan kita berdoa buat hambanya. Terima kasih Tuhan, Engkau kirimkan hamba-Mu ke tempat ini untuk memberkati kami lewat firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman yang ditabur hari ini Tuhan, ada firman yang memberkati kami Tuhan, yang menyehatkan tubuh kami Tuhan, yang memberikan kami kuat dalam segala hal. Yang kami mau Tuhan memanfaatkan waktu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya hamba-Mu ini Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Seluruh aspek kehidupannya Engkau memberkati Tuhan. Bahkan keluarganya, anak dan istrinya Tuhan memberkati Tuhan. Bahkan apapun yang dilakukan Engkau memberkati Tuhan. Terlebih pelayanannya Engkau yang memberkati Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini Tuhan berada, biarlah jadi berkat bagi setiap jiwa-jiwa Tuhan. Sehingga jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan, lewat hamba-Mu Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Ia akan bersama-sama memuji dan menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Tibakan dia Tuhan di tempat tujuannya dengan selamat tanpa kekurangan satupun. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, setiap kami yang datang hadir pada siang hari ini Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan jadi rema bagi kami Tuhan. Bahkan kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami akan jadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan, setiap persembahan yang kami sudah berikan pada saat ini Tuhan, biarlah ini Tuhan jadi memperlebar kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya perlindungan-Mu senantiasa Kau berikan bagi kami semua Tuhan. Dan kami akan menerima berkat-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari lebih sungguh, angkat kedua tanganmu, katakan kepada Dia, Tuhan memberkati hidupmu, memberkati rumah tangga suami istri dan anak-anakmu. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah setiap aspek dan kehidupanmu, diperluas oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga
kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kekasih Kristus, pulang dan terimalah berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan indah manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari siang hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita telah diberkati dan menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu.